Shalom, selamat pagi God Lovers. Kita percaya Tuhan kita, Tuhan yang setia. Dia menyertai kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Mari kita puji dan sembah Dia. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami mau menyembah-Mu Tuhan dengan senap hati, dengan senap jiwa, karena Kau layak Tuhan. Kami tinggikan, kami agungkan, oh Yesus. Besar kasih-Mu, besar kuasa-Mu Tuhan, melebihi segalanya. Kami mau meninggikan-Mu, kami mau menyembah-Mu, oh Yesus. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Salam God's Lover, bertemu kembali dalam program Words from Heaven. Pagi hari ini mari kita renungkan satu kata yang penting di dalam kehidupan kita, sola gratia. Sola gratia yang berarti grace alone atau hanya oleh anugerahnya. Efesus 2 ayat 8 katakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Saudaraku, keselamatan itu bukan usaha kita, usaha manusia. Manusia sudah hilang kemuliaannya di hadapan Allah. Roma 3 ayat 23 katakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Yesaya 64 ayat 6 katakan, demikianlah kami sekalian
seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Segala perbuatan baik kami sekalipun hanya seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Roma 6 ayat 23 katakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Seringkali orang bertanya mengapa tidak langsung Tuhan sendiri yang datang tanpa harus inkarnasi menjadi manusia. Sebab tidak ada manusia yang sanggup melihat Tuhan. Mereka akan langsung mati kalau melihat wajahnya. Keluaran 33 ayat 20 lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, kata Tuhan. Sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Maka Allah yang penuh kasih itu harus datang menyelamatkan manusia dengan mengirim Tuhan Yesus menjadi manusia biasa, bukan manusia super, saudaraku. Tuhan Yesus datang sebagai manusia untuk dapat menebus dosa kesalahan seluruh umat manusia. Tuhan Yesus diutus ke dunia untuk menggantikan hukuman bagi semua manusia, yaitu maut. Hanya mereka yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya akan menerima keselamatan ini. Inilah yang kita sebut dengan iman atau keyakinan yang sungguh-sungguh. Siapa saja yang percaya dia orang berdosa dan memerlukan Juru Selamat untuk menyelamatkan dia, mereka yang menerima Tuhan Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya akan diselamatkan. Itulah anugerah. Saudaraku, sola gratia artinya grace alone atau hanya anugerah. Ini berarti sebagai orang Kristen kita percaya bahwa keselamatan dan pembenaran hidup kita ini diperoleh semata-mata karena anugerah Tuhan. Ini bukan karena hasil usaha kita, bukan karena perbuatan dan amal ibadah kita yang baik, atau kerja keras kita dalam melakukan hukum-hukum Tuhan yang oleh karenanya kita jadi layak menerima keselamatan. Bukan. Semuanya hanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Saudaraku, kasih karunia atau anugerah agak berbeda dengan belas kasihan. Dalam bahasa Inggris, grace dan mercy. Kasih karunia Tuhan atau anugerah Tuhan adalah pemberian Allah yang tidak selayaknya diberikan kepada kita karena kita tidak pantas menerimanya, yaitu keselamatan kita atau hidup yang kekal. Contoh yang masih hangat, Argentina layak menerima Piala Dunia sepak bola karena mereka sudah berhasil menjadi juara pertama. Argentina bukan menerima anugerah Piala Dunia, dia layak dan berhak menerimanya karena usahanya, prestasinya, perjuangannya. Tapi kalau yang menerima Piala Dunia itu tim Belanda, apalagi tim Indonesia, itu baru namanya anugerah. Belas kasihan Tuhan atau mercy atau juga disebut rahmat Tuhan adalah tindakan Tuhan yang tidak memberikan kepada kita apa yang sepatutnya kita terima, yaitu penghakiman dan hukuman kekal. Jadi Allah yang kaya dengan rahmatnya telah menahan murkanya dan sebaliknya dia memberikan kita anugerah. Efesus 2 ayat 4 dan 5, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dengan demikian kasih Allah yang besar itu dinyatakan dalam kemurahan Tuhan melalui dua pemberian, yaitu kasih karunia dan rahmat Tuhan, anugerah dan belas kasihan Tuhan. Saya memberikan ilustrasi. Jika seorang membunuh anak laki-laki satu-satunya yang saudara miliki
dan pengadilan memutuskan dia hukuman mati, dan saudara menyetujuinya hukuman mati tersebut karena memang sepantasnya orang itu dihukum mati, ini yang disebut keadilan. Tapi bila saudara sebagai orang tua anak yang dibunuh itu menyatakan si pembunuh itu diampuni dan jangan dihukum mati, jadi si pembunuh itu tidak menerima apa yang seharusnya dia terima karena kejahatannya, karena saudara mengampuninya, ini yang disebut belas kasihan atau rahmat. Namun jika saudara bukan saja mengampuni, tapi menerima si pembunuh anak saudara itu dan mengadopsi menjadi anak saudara, memberi dia hak-hak dan warisan Anda, ini yang disebut kasih karunia atau anugerah. Harap saudara menerima anugerah yang terbesar sepanjang zaman, yaitu pengampunan dosa saudara melalui iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam hidup saudara. Saudara bukan saja diampuni dosa-dosamu, status kita pun diubah menjadi anak-anak Allah, dan kita dapat memanggil Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi dengan sebutan Bapa kami yang di surga. Mari kita hidup sebagai anak-anak Allah di tahun 2023 ini. Kita percaya akan ada pemeliharaan, perlindungan Tuhan bagi anak-anaknya. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Bapa di surga yang telah memberikan kasih karunia, anugerah dan rahmat-Mu yang besar kepada kami semua. Sehingga kami yang tidak layak bisa dijadikan anak-anak Allah. Biarlah di tahun 2023 ini kami boleh berjalan, bersikap sebagai anak-anak Allah. Menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Tuhan memberkati setiap saudara yang mendengarkan program pagi ini. Diberkatilah saudara menjadi anak-anak Allah yang dikasihi oleh Bapa di surga. Haleluya. Amin. Bagi God's Lover yang merasa diberkati, bisa membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman-teman saudara. Tuhan memberkati.